Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semua. Ketemu lagi dengan saya Bapak Slamet Pujianto dan Bapak Afif Hidayat dalam mata pelajaran with Area Network. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangat belajar. Kali ini kita akan membawa materi tentang pelajaran with Area Network dengan judul instalasi kabel fiber optik. Sebelum kita melangkah lebih jauh dari instalasi kabel fiber optik, kita ingatkan terlebih dahulu di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa jenis kabel fiber optik. Di antaranya yaitu ada kabel udara atau juga disebut dengan kabel aerial atau aerial kabel ya. Aerial kabel. Kemudian yang kedua ada kabel tanah atau tanah langsung atau juga disebut dengan direct wired kabel. Kemudian yang ketiga ada kabel tanah dengan duct atau juga disebut dengan duct kabel. Ada kabel laut, kemudian ada drop core optik kabel yang dipasang dari tiang, biasanya dari tiang telkom atau dari tiang menuju ke rumah. Kemudian ada kabel indoor atau kabel pet core, biasanya dipasang dari roset ke modem atau OLT begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang kabel fiber optik dengan tanda khusus ya. Dan ini merupakan standar yang harus dituliskan dalam penggunaan kabel fiber optik sesuai dengan standar ITU. Rekomendasi dari STILK gitu ya, mempunyai arti kode-kode tertentu. Nah, biasanya nanti dalam satu kabel fiber optik itu ada tulisannya di kabel itu yang memiliki arti bahwa kabel tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu ya, atau untuk jalur tertentu. Misalnya seperti ini. Ada tulisan 48-4T. Ini nggak harus 48-4T ya, karena ini menunjukkan jumlah fiber optik yang ada dalam satu tube atau satu tabung. Nah, dalam satu tabung sudah kita ketahui maksimal isi dalam satu tabung itu ada 12 core atau ada 12 fiber. Maka kalau ada 2 tabung, maka ada isi menjadi 24 core atau 24 fiber. Jika ada 4 tabung berarti tinggal dikalikan saja ya. Ini 4 kali 12 maka akan isinya ada 48. Jadi 48 ini adalah jumlah dari fiber optik yang ada dalam kabel itu, dibungkus atau dipisahkan menjadi 4 kelompok bagian yang dipisahkan dalam tabung, yang masing-masing tabung itu isinya 12. Selanjutnya kalau kode SM. Kode SM ini menunjukkan dari jenis fibernya. SM ini kepanjangan dari single mode, yang artinya kabel tersebut itu menggunakan jenis fiber menggunakan pencahayaan single mode. Yang ketiga adalah MM. MM ini multimode ya, sudah kita pelajari di sebelumnya. Ada single mode, ada multimode. Kemudian jika kodenya ada kode A, ini merupakan kabel tersebut adalah kode untuk kode aerial, yang merupakan kabel tersebut digunakan untuk jenis kabel udara. Yang dimaksud dengan kabel udara sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kabel yang dipasang dari tiang ke tiang. Kemudian yang berikutnya ada kode D. Kalau kodenya D ini
menunjukkan bahwa kabel tersebut adalah kabel duct, di mana kabel tersebut biasanya dipasang di dalam tanah ya, karena dibungkus dengan kabel duct. Kemudian ada kode DB. Kabel DB ini adalah direct buried atau kabel tanah ya tadi ya, atau disebut dengan kabel tanam langsung. Artinya kabel ini bisa dimasukkan ke dalam tanah tanpa harus dibungkus dengan kabel duct, karena dia sudah dipasang langsung kabel ductnya juga ya. Jadi tidak perlu dipasang kabel duct lagi karena sudah ada kabel ductnya. Dan ini bisa dipasang, ditanam langsung di dalam tanah. Sementara kabel aerial, walaupun kabel aerial misalnya ya, kabel aerial ini kan dipasang di udara, tapi ini boleh dipasang di tanah dengan catatan dia harus dibungkus dengan kabel duct. Jadi kabel aerial kalau sudah dibungkus dengan kabel duct bisa ditanam di dalam tanah seperti kabel direct buried atau kabel tanam langsung. Kemudian yang berikutnya adalah LT. Kode LT ini artinya lost tube atau tube yang memiliki rongga. Ya, tube yang memiliki rongga. Tujuannya apa? Biasanya untuk menghindari lekukan, tekanan, supaya kabel atau fiber optik itu tidak mengalami kerusakan. Berikutnya kode ST. Kode ST ini adalah strike tube atau tube tanpa rongga. Biasanya kabel strike tube ini untuk jenis-jenis kabel aerial atau kabel yang berada dipasang di udara. Kemudian yang berikutnya ada kode SCPT atau SCPT ya, single core pair tube, digunakan untuk kabel distribusi. Nah, kabel ini biasanya digunakan untuk mengirimkan data dalam jarak yang sangat jauh dan biasanya dipasang baik di udara maupun di tanah untuk jarak daerah-daerah yang jauh. Kemudian ada kode lagi NZDS atau Non-Zero Dispersion Sheath Fiber atau fiber dengan tipe G655, yaitu fiber yang mempunyai dispersi sangat kecil. Nah, biasanya kabel NZDS ini juga digunakan untuk pengiriman distribusi jarak yang sangat jauh karena dia memiliki dispersi yang sangat kecil. Demikian jenis kode yang ada di dalam tulisan pada kabel fiber optik. Kita ambilkan contoh misalnya, jika pada kulit kabel fiber optik ada tulisan sebagai berikut, maka akan kita lihat yang pertama ada tulisan 36-3T strip SM strip D strip LT. Artinya apa? Kita terjemahkan dulu. Yang pertama adalah 36-3T, yang artinya adalah jumlah core-nya ada 36. Kemudian jumlah tabungnya ada 3. Dan masing-masing tabung memiliki 12 core atau memiliki 12 kabel fiber. Kemudian yang ketiga ada tulisan SM atau kita kenal dengan single mode. Ini untuk jenis kabel yang digunakan menggunakan tipenya single mode. Kemudian ada tulisan D yang merupakan kabel tersebut menggunakan duct atau kabel duct. Dan ada tulisan LT yang merupakan jenis tube-nya adalah lost tube. Maka dapat disimpulkan bahwa kabel fiber optik tersebut adalah kabel yang digelar untuk kabel duct dengan kapasitas 36 fiber atau 36 core dalam 3 tabung. Jenis fiber optiknya menggunakan single mode dan jenis tube-nya berongga. Demikian penjelasan dari sebuah kabel. Kalau kita lihat contoh dari kabel yang ada tulisannya seperti ini. Misalnya di sini ada tulisan Jumbo Kabel Telkom 2015, yang artinya kabel ini kabel besar produksi dari Telkom dibuat tahun 2015. Kabel optik ini memiliki jenis SM, D, kemudian
ini tulisannya nggak begitu jelas ya. Ada LT garis miring 12 garis miring ini kalau 24 garis miring 2 tub. Nah, mungkin tulisannya agak kurang begitu jelas ya, karena saya ambil dari internet, tulisannya nggak begitu jelas. Tapi paling tidak tulisan seperti ini memiliki arti seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Pada pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan bahwa pertemuan berikutnya kita akan mengadakan evaluasi pada pelajaran-pelajaran yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021 jam ke-5 sampai jam ke-7. Saya akan mengadakan evaluasi. Maka siswa semua silakan kalian persiapkan pelajaran yang sudah saya sampaikan dan kalian belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.